Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya, Fitri Laila Wijayati. Kali ini kita akan membahas mengenai instrumen investasi sebagai kelanjutan dari materi yang kemarin kita bahas. Oke, kita lanjut saja gitu ya. Apa pokok materi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan efek yang diperjualbelikan di pasar modal. Kemarin kita sudah bahas secara sekilas berkaitan dengan efek-efek yang dapat diperjualbelikan di pasar modal sebagai alternatif investasi yang bisa kita pilih. Nah, ini kita bahas secara lebih detail lagi instrumen-instrumen atau efek-efek yang dapat kita pilih sebagai pilihan investasi dalam pasar modal. Nah, secara garis besar nanti kita akan membahas 4 pokok pembahasan berkaitan dengan jenis efek yang ada pada pasar modal. Yang pertama ada obligasi, yang kedua ada saham, yang ketiga ada reksadana, dan yang keempat ada instrumen keuangan syariah. Oke, kita bahas yang pertama yang berkaitan dengan obligasi gitu ya. Tentunya gitu ya, ketika kita membahas obligasi seperti kemarin, kita mendahului dulu dari definisi. Apa yang disebut dengan obligasi? Kalau di sini obligasi ini didefinisikan sebagai surat utang yang berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan. Nah, obligasi ini nanti akan dinyatakan dalam bentuk surat obligasi, di mana pemegang obligasi atau pemegang sertifikat obligasi ini merupakan pihak yang dapat mengklaim atas kepemilikan obligasi tersebut, seperti itu. Nah, karena obligasi ini adalah janji hutang, maka ada 3 unsur pokok dalam obligasi. Yang pertama ada pokok pinjaman, yang kedua ada bunga, dan yang ketiga ada jatuh tempo atau yang disebut dengan jangka waktu obligasi. Nah, ketika kita memilih obligasi gitu ya, pasti kita akan mempertimbangkan apa manfaat atau apa keuntungan ketika kita berinvestasi dalam obligasi dan apa resiko investasi yang terdapat pada obligasi tersebut, supaya kita bisa menentukan alternatif pilihan investasi yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu ya. Oke, kita bahas dulu berkaitan dengan keuntungan investasi obligasi. Yang pertama, ketika kita berinvestasi dalam obligasi, tentunya kita akan menerima bunga obligasi yang nilainya biasanya lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi biasanya bunga obligasi ini nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito berjangka. Yang kedua, selain kita mendapatkan obligasi, karena obligasi ini dapat diperjualbelikan antar pemilik obligasi, maka ada kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara obligasi, harga jual obligasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli obligasi. Nah, ini adalah beberapa keuntungan ketika kita berinvestasi dalam obligasi. Tentunya pada akhir obligasi atau pada akhir jangka waktu obligasi, kita akan menerima pengembalian pokok dari investasi yang kita berikan, seperti itu. Nah, kemudian selain ada yang namanya keuntungan obligasi, pasti kita harus mempertimbangkan resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang ada pada pasar obligasi ini. Yang pertama, ketika kita berinvestasi pada obligasi, maka ada resiko yang disebut dengan resiko gagal bayar, di mana si penerbit obligasi ini ada kemungkinan untuk tidak dapat membayarkan obligasi yang sudah diterbitkan, seperti itu. Kemudian karena obligasi ini dapat diperjualbelikan, maka harga jual obligasi ini akan dipengaruhi dari tingkat suku bunga. Dan yang ketiga ada resiko yang berkaitan dengan resiko likuidasi gitu ya, atau yang disebut dengan resiko likuiditas. Nah, ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita berinvestasi pada obligasi.
tentunya ada manfaat yang bisa kita peroleh dan ada risiko yang harus kita pertimbangkan, seperti itu. Ini yang berkaitan dengan obligasi. Kemudian apa jenis obligasi yang ada di Indonesia, yang diperdagangkan di Indonesia sebagai alternatif pilihan investasi kita? Kalau kita berbicara mengenai obligasi, ada obligasi yang memang diterbitkan oleh pihak swasta atau korporasi, ada obligasi yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah. Nah, ada beberapa alternatif pilihan obligasi yang bisa kita peroleh, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN atau BUMD, seperti itu. Kemudian ada alternatif yang kedua yang disebut dengan surat utang negara, kalau disingkat namanya SUN, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti itu. Selain ada surat utang negara, obligasi korporasi, juga ada yang disebut dengan obligasi retail Indonesia atau yang disebut dengan ORI, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal yang kecil dengan tujuan agar dapat dibeli secara retail, seperti itu. Kemudian ada alternatif lain, yaitu yang berkaitan dengan surat berharga syariah negara atau SBSN, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam. Kemudian kalau kita ingin berinvestasi dalam bentuk sukuk, tentunya ada yang namanya sukuk korporasi, yaitu instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan EBA, atau kalau kepanjangannya disebut dengan efek beragunan aset, adalah efek yang bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitannya, seperti itu. Nah, ini adalah alternatif-alternatif yang bisa kita pilih ketika kita berinvestasi dalam bentuk obligasi atau kita ingin berinvestasi dalam bentuk sukuk. Ada sukuk pemerintah, ada sukuk korporasi, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembahasannya berkaitan dengan instrumen investasi yang bisa kita pilih dalam pasar modal. Tadi kita sudah berbicara mengenai obligasi, dan instrumen yang kedua yang akan kita bahas ini berkaitan dengan saham. Kemarin kita sudah bahas ya, pengertian saham merupakan bukti atau sertifikat penyertaan modal individu atau institusi atau badan dalam suatu perusahaan, seperti itu. Ini yang disebut dengan saham. Nah, kemarin kita sudah bahas juga mengenai saham syariah, adalah bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang dalam kegiatannya perusahaan tersebut tidak melanggar prinsip syariah. Yang kemarin kita bisa cari alternatifnya, saham-saham syariah itu berdasarkan daftar efek syariah yang telah disusun, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari pengklasifikasian saham, ini ada dua jenis, yaitu saham preferen dan saham biasa yang kita bisa pilih. Kita mau investasi di mana? Saham preferen kah atau di saham syariah? Oke, kita bahas satu-satu gitu ya, berkaitan dengan keuntungan dan resiko investasi saham. Sama dengan obligasi, ketika kita mau berinvestasi, maka kita harus mempertimbangkan dulu mengenai apa keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita menginvestasikan dana kita pada bentuk saham, dan apa resiko, kemungkinan resiko yang bisa kita tanggung ketika kita memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk saham. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini berkaitan dengan keuntungan. Apa saja sih keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh gitu ya ketika kita berinvestasi dalam bentuk saham? Secara garis besar ada dua keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita berinvestasi dalam bentuk saham. Yang pertama ada dividen. Keuntungan yang pertama dividen. Keuntungan yang kedua adalah capital gain. Dividen diartikan sebagai pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada investor berdasarkan laba perusahaan.
Nah, sedangkan dalam capital gain adalah selisih antara harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga beli saham ketika si investor ini memutuskan untuk menjual sahamnya, gitu ya. Ada kemungkinan capital gain ini. Nah, kembali lagi kita ke dividen gitu ya. Dividen tadi adalah bagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada investor yang tentunya sesuai dengan laba perusahaan. Nah, untuk membagi dividen ini harus melalui mekanisme RUPS, sehingga ketika perusahaan memutuskan pembagian dividen merupakan hasil kesepakatan yang disepakati dalam RUPS seperti itu ya. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita berinvestasi dalam pasar modal yang tentunya berkaitan dengan saham. Selain ada keuntungan-keuntungan tadi yang bisa kita peroleh, ada yang namanya resiko yang harus kita pertimbangkan berkaitan dengan investasi yang ada dalam pasar modal. Ada beberapa resiko sebenarnya yang ada dalam pasar modal atau investasi dalam saham, tetapi di sini saya akan membahas 3 saja resiko, kemungkinan resiko paling besar yang ada dalam investasi pada saham. Yang pertama ada yang namanya capital loss, yaitu selisih antara harga jual yang lebih rendah daripada harga beli saham. Jadi ada kemungkinan bahwa saham yang kita miliki ketika kita menjual saham tersebut harganya akan lebih rendah dibandingkan dengan harga belinya, sehingga kita mengalami yang namanya capital loss. Kemudian ada resiko kedua yang berkaitan dengan resiko likuidasi. Perusahaan dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam hal ini nanti hak klaim pemilik saham untuk mendapatkan prioritas adalah pada prioritas terakhir untuk dibayarkan. Jadi ketika misalnya kita investasi dalam saham perusahaan dan perusahaan itu dinyatakan bangkrut atau dinyatakan pailit, maka ada kemungkinan hak kita, klaim kita atas perusahaan itu akan mendapatkan prioritas terakhir. Ini yang disebut dengan resiko likuidasi. Resiko yang ketiga itu ya berkaitan dengan investasi saham itu adalah suspend. Apa yang disebut dengan suspend? Suspend adalah saham emiten atau perusahaan yang dihentikan dari perdagangan selama beberapa hari ke depan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan resiko-resiko yang ada pada investasi saham dan harus kita pertimbangkan ketika kita berinvestasi dalam bentuk saham. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dividen. Dividen yang berkaitan dengan tadi keuntungan yang bisa kita peroleh ketika kita berinvestasi dalam bentuk saham. Ternyata dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor itu memiliki berbagai bentuk, yaitu diantaranya ada yang disebut dengan dividen tunai, yang kedua ada dividen saham, yang ketiga ada dividen properti, dan yang keempat ada dividen scrip. Selain itu juga ada bentuk-bentuk dividen lain yang mungkin bisa dibagikan oleh perusahaan kepada para investor. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas mengenai dividen tunai. Adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai. Dan yang kedua, kita bisa yang disebut dengan dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Yang ketiga, alternatif dividen yang bisa dibagikan perusahaan kepada para investor adalah dividen properti, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aset atau barang. Yang terakhir, dividen yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada investor adalah dividen scrip, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk surat utang. Nah, ini adalah beberapa dividen yang bisa menjadi alternatif pilihan perusahaan untuk membagikan dividen tersebut kepada para investor. Nah, kita bahas materi selanjutnya. Tadi kita sudah membahas mengenai obligasi, kita sudah membahas mengenai saham. Kita selanjutnya akan membahas alternatif investasi ketiga, yaitu berkaitan dengan reksadana. Nah, kita lihat di sini pengertiannya atau seperti kemarin yang sudah kita bahas gitu ya. Apa yang disebut dengan reksadana? Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jadi sifat reksadana ini adalah dana yang dikelola oleh pihak lain yang disebut dengan manajer investasi. Reksadana ini merupakan alternatif investasi bagi masyarakat untuk berinvestasi. Khususnya siapa? Khususnya adalah pemodal kecil yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk menganalisis resiko atas investasi yang akan dilakukan, gitu ya. Sehingga mengalihkan hal tersebut kepada manajer investasi. Kemudian reksadana ini merupakan dana bersama para pemodal yang diinvestasikan dalam bentuk efek yang dikelola oleh manajer investasi, merupakan pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Nah, seperti halnya dengan obligasi, seperti halnya dengan saham, kita pun juga harus mempertimbangkan adanya manfaat atau keuntungan ketika kita berinvestasi dalam bentuk reksadana, ataupun resiko yang harus kita pertimbangkan atau kita perhitungkan ketika kita berinvestasi dalam reksadana. Beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dari investasi reksadana itu, yang pertama adalah adanya kenaikan net asset value. Kenaikan net asset value. Net asset value kemungkinan nilainya akan naik, gitu ya. Reksadana tersebut NAV-nya naik. Kemudian yang kedua, ada keuntungan yang lain yang disebut dengan diversifikasi resiko, yang memungkinkan bagi investor ini untuk melakukan diversifikasi investasi sehingga dapat meminimalisir resiko. Keuntungan yang ketiga, tentunya karena reksadana itu dikelola oleh manajer investasi, maka manajer investasi ini adalah pihak yang profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional untuk mengelola dana investasi, seperti itu. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan ketika kita berinvestasi dalam bentuk reksadana. Tentunya selain hal itu kita harus mempertimbangkan resiko-resiko dalam investasi pada reksadana. Yang pertama, resikonya adalah turunnya NAV. Selain tadi keuntungannya NAV bisa naik, ada resiko NAV ini akan turun. Kemudian yang kedua, ada resiko likuiditas. Nah, ini disebut dengan resiko likuiditas, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit itu melakukan penjualan kembali. Dan resiko yang ketiga yang berkaitan dengan investasi pada reksadana adalah resiko one prestasi, yaitu resiko ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana itu tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan. Nah, ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam investasi dalam reksadana. Tentunya ketika kita ingin berinvestasi dalam reksadana, kita pun harus mengetahui dulu mengenai jenis-jenis alternatif reksadana yang bisa kita pilih untuk berinvestasi. Secara garis besar ada 5 jenis reksadana yang bisa kita pilih sebagai alternatif pilihan investasi. Yang pertama, ada reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana dengan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya tersebut dalam bentuk efek dalam utang, gitu ya. Dan yang kedua, ada reksadana saham. Reksadana dalam investasi atau dengan investasi yang sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya itu terdiri dari efek saham. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan reksadana pasar uang. Ketika kita berbicara mengenai reksadana pasar uang, berarti kita berbicara mengenai reksadana yang berinvestasi pada efek hutang yang bersifat jangka pendek sesuai dengan karakteristik dari pasar uang tersebut. Kemudian ada reksadana campuran, adalah reksadana dengan investasi dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas maupun utang. Jadi campuran antara efek ataupun utang. Dan yang terakhir adalah reksadana syariah, yaitu reksadana dengan investasi pada efek keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip
syariah. Nah, ini adalah jenis-jenis investasi reksadana yang bisa kita pilih ketika kita memutuskan untuk berinvestasi dalam jenis reksadana. Nah, yang terakhir, efek yang akan kita bahas ini berkaitan dengan sukuk. Nah, sukuk diartikan sebagai efek syariah yang berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Tentunya ketika kita ingin berinvestasi dalam sukuk, kita pun harus mengetahui bagaimana karakteristik dari sukuk tersebut gitu ya. Yang pertama, sukuk itu memiliki karakteristik dalam sukuk itu terdapat yang namanya ujroh atau bagi hasil yang diperoleh atau ujroh tersebut atas aset yang telah disewakan. Karakteristik yang kedua, adanya aset yang dijaminkan. Karena setiap sukuk yang diterbitkan wajib memiliki underlying aset atau aset yang dijaminkan. Dan karakteristik ketiga yang berkaitan dengan penerbitan sukuk, sukuk ini memiliki tingkat pengembalian yang tetap dan tidak fluktuatif. Seperti itu. Seperti dengan reksadana, ada berbagai alternatif pilihan sukuk yang bisa kita pilih berkaitan dengan investasi dalam bentuk sukuk. Secara garis besar, sukuk ini akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau BUMN atau BUMD. Ada yang disebut dengan sukuk pemerintah, adalah sukuk yang memang diterbitkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis sukuk yang bisa kita peroleh atau kita pertimbangkan sebagai alternatif pilihan investasi seperti itu. Nah, karena kita berbicara mengenai pasar modal syariah, tentunya kita harus mengenal instrumen-instrumen yang ada pada pasar modal syariah. Ketika kita berbicara mengenai instrumen-instrumen pasar modal syariah, ada 3 alternatif instrumen keuangan yang bisa kita pilih berkaitan dengan surat berharga yang ada pada pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada sukuk, dan yang ketiga ada reksadana syariah. Tentunya dalam setiap efek-efek yang kita peroleh itu atau yang kita pilih itu ada akad-akad yang mendasari mengenai efek-efek pada pasar modal tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham syariah. Nah, untuk akad pada saham syariah ini ada bai al-musawamah, yaitu transaksi jual beli saham syariah ini dilakukan secara jual beli. Kemudian ada mudarobah, yaitu ketika emiten membagikan dividen kepada investor. Kemudian alternatif investasi kedua yang berkaitan dengan efek syariah yaitu berkaitan dengan sukuk. Ada akad-akad yang berkaitan dengan sukuk. Yang pertama adalah ijaroh. Penerbit sukuk menyewa proyek yang statusnya akan menjadi milik investor sampai sebelum jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, pokok dan ujroh akan diberikan kepada investor. Akad yang kedua yang berkaitan dengan sukuk adalah mudarobah. Penerbit sukuk sebagai mudarib dan investor ini sebagai sohibul mal yang saling bekerja sama dalam sebuah proyek. Nah, ini adalah akad-akad yang ada pada sukuk. Kita bahas akad yang terakhir yang berkaitan dengan reksadana syariah. Nah, ketika kita berbicara mengenai reksadana syariah, ada akad-akad yang berkaitan dengan reksadana syariah. Yang pertama ada wakalah, ketika investor ini mewakilkan manajer investasi untuk mengelola portofolio investasinya. Dan ada mudarobah. Mudarobah ini adalah ketika emiten menerbitkan atau memberikan atau membagikan dividen kepada manajer investasi. Nah, ini adalah akad-akad ketika kita memilih investasi dalam bentuk efek syariah.
Nah, sekian dulu penjelasan dari saya berkaitan dengan instrumen-instrumen yang ada pada pasar modal. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam.